Kita yang menegangkan itu ketika para wartawan semua pemret Mhm. yang wartawannya ada di DPR MPR ditarik mundur. Mas Bramantio waktu itu dari majalah Forum Keadilan Forum itu. Keadilan. Oke. Mereka bilang teman-teman, saya harapkan teman-teman keluar saja Mhm, karena seluruh wartawan mhm. ditarik mundur oleh pemret masing-masing. Iya Itulah iya. saya diminta jadi jubir waktu itu Aha, oleh teman-teman. Jadi tuntutan itu saya menyampaikan. iya Saya termasuk yang dikejar-kejar. Jadi saya iya. sembunyi di WC itu mungkin hampir 3-4 jam lah. Nah, waktu itu kan tuntutan mahasiswa, itu salah satu yang paling krusial adalah meminta atau menuntut Soeharto mundur. Sebenarnya apa akar persoalan pada saat itu? Pertama, kalau yang kami rasakan adalah itu isu total apa namanya militeristik ya, Iya semua iya. cara-cara Mhm. militeristik terus apa totalitarian kepada Iya kita kan gitu iya. loh, yang membuat kita tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa Mhm, maraknya ngapa-ngapain KKN ya. secara demokrasi. Nah, yang Mhm. terakhir isu yang terbesar itu KKN. Iya Ya, kena iya isu korupsi, kolusi, dan nepotisme itu dalam tanda kutip sudah merajalela ya. iya Jadi dan iya. dirasakan betul di mana link-link kekuasaan itu sudah merambah ke semua lini Mhm. kekuasaan dan ekonomi kan gitu Iya loh. Nah, itulah iya yang berdasarkan kajian termasuk para ilmuwan, para ahli iya mengatakan iya bahwa runtuhnya Indonesia ini akibat itu. iya. Itulah yang menjadi sasaran kita bahwa ujung dari persoalan itu adalah kekuasaan yang Kekuasaan. lamanya Pak Harto Iya. berkuasa. Yang Nah, saat di itu situ dipegang oleh Soeharto. oleh Soeharto selama 30 tahun. Makanya Maka untuk mengatasi persoalan itu Soeharto harus harus mundur. diganti. Nah, disitulah salah satu tuntutannya adalah kita mengusung mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Iya, Jadi iya, kekuasaan itu kan dulu tafsirnya kan boleh diangkat kembali. iya, Boleh diangkat kembali. Nah, boleh iya. diangkat kembali kan ditafsirkan berbeda. Akhirnya Aha, berkali-kali kan gitu loh. iya, Akhirnya iya. dibatasilah Tuntutan dua kita kali pembatasan periode pembatasan ya. 2 kali Mhm, masa jabatan. iya. Itulah di amandemen walaupun ya hari ini saya nggak tahu lah terlalu banyak Ya, amandemen hari ini akhirnya ada juga jadi upaya-upaya untuk membongkar kembali kesepakatan iya, pembatasan periode itu ya. itu di Ada luar domain perpanjangan, kita ada lah. macam-macam isunya sekarang. Ya. Gitu. Nah, sebelum kita membahas soal soal fenomena hari ini, Eee, generasi yang sekarang perlu belajar juga, kira-kira bagaimana sih kita bisa mengkonsolidasikan diri ya, sebagai orang-orang yang sadar saat itu ya. Tentu saja kesadaran tidak cukup, ada kesadaran dan ada keberanian saat itu ya. Nah, bagaimana waktu itu teman-teman aktivis mahasiswa mengkonsolidasikan diri? Karena elemennya kan banyak banget. Ada intrakampus, ada ekstra kampus. Nah, ini kan masing-masing bergerak sendiri tapi kemudian, lama-kelamaan mengerucut dan bersatu, terkonsolidasi dengan baik, ya. Nah, dulu bagaimana kira-kira situasinya kita bisa terkonsolidasi dengan baik waktu itu? Ya dulu kan di beberapa isu ya, isu itu menjadi common issue lah ya oleh Ya, teman-teman ya. kita punya common enemy ya, Common musuh enemy-nya bersama sama, ya. musuh bersama kan gitu. Isunya sama, orangnya sama, lingkarannya sama kan gitu. Itulah yang membuat kita tidak bicara yang lain. Ya, Nah gitu loh. ya. Nah ketika punya komitmen yang sama Mhm. gitu loh. Karena waktu itu kan ya partai politik kan nggak ada. Iya Dalam tanda iya kutip kan belum iya ada. Semua iya partai politik udah di kekuasaan kan iya. gitu loh. Jadi Artinya dari kelompok paling kiri sampai kelompok paling kanan semuanya satu ya, sama, dengan isu yang isu sama ya? yang sama. Jadi kita tidak ada isu yang dalam tanda kutip ya berbeda lah gitu Iya dalam iya. konteks itu. Walaupun Mhm. ya kekuasaan mengatakan kita selalu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Iya Ya iya kita mengatakan ya memang kita ditunggangi oleh iya. hati nurani kita kan Iya, gitu loh bahasa pada saat itu. penunggangan itu sangat akrab dulu Itu kita ya. Iya dari dulu. Bahkan ya isu-isu ya komunis itu salah iya satunya bahwa musuh yang terbesar mereka yang paling gampang kan iya, di-PKI-kan lah. di Iya PKI-kan itu paling paling mudah gitu loh, iya oleh iya mereka. Jadi yang kritis itu udah dikirikan dan di PKI-kan. iya Itu iya. yang nah namun isu-isu itulah yang membuat kita keterikatannya semakin kuat kan gitu. Mhm mhm. Gitu. Nah, Jadi tidak ada isu politik yang lain. iya. Kira-kira menurut Bung Sarbini, situasi sekarang ya, situasi sekarang, kita tidak bisa terkonsolidasi dengan baik karena memang kita tidak punya musuh bersama. Misalnya, sebagian kawan-kawan kita sudah
pihak A, ya, sebagian di pihak B, sebagian di pihak C. Artinya kita sudah sangat susah sekali sekarang mendefinisikan apa sebenarnya musuh bersama kita. Setuju nggak Bung Sarbini dengan situasi yang seperti itu kira-kira? Ya sebenarnya ya memang kalau ini memang mengurainya yang karena tafsirnya berbeda. Ya, ya, Kalau bicara ya, esensi barangkali sama, cuman tafsir yang membuat itu berbeda. Sehingga ya. orang bisa ngambil angle. Mhm. Angle inilah yang punya argumentasi Ya kita mungkin berdebat di situ biasanya. begitu mungkin Ya, dan jadi apologinya terjadi di situ gitu. Tapi ya. kalau menyangkut prinsip saya pikir ya ada kesadaran yang sama ya. Cuman ya karena ada kepentingan-kepentingan yang di dalamnya ini yang membuat pada akhirnya sepertinya berbeda. Iya. Tapi kalau ditelusuri sebenarnya secara substansi Substansinya enggak. ya, Substansinya tidak. sama kita. Nah, sama. Cuman barangkali istilah dulu gini. Mungkin kalau bahasa baik sangkanya, Aha. teman-teman sedang bermain di kandang lawan. Oke. Melakukan upaya penyusupan ke pihak Mungkin lawan. begitu gitu. Kalau saya sih Semacam baik itu ya. sangkanya begitu gitu. Iya, iya. Artinya mengawal dengan cara yang berbeda. Mungkin gitu Aha. kan gitu. Aha. Iya. Kita dulu ya, kita tidak pernah menyematkan loyalitas kita kepada orang, tetapi kepada nilai-nilai. Ya. Ya. Nah, ya tentu kita berharap bahwa kawan-kawan kita yang dulu aktivis 98 itu juga akan menyematkan loyalitasnya kepada nilai-nilai yang dulu kita perjuangkan. Ya. Loyalitas kita bukan kepada si A, si B, si C, tapi kepada nilai. Karena orang berubah, tetapi nilai kan permanen. Ya. Ya, itu yang kita perjuangkan. Nilai-nilai itu hari ini masih tegak nggak sih? Kira-kira. Kalau menurut pengamatan Bung Sarbini ya. Ya, kalau bicara prinsip nilai saya pikir masih dipahami ya oleh kawan-kawan ya, masih menjadi keyakinan teman-teman. Tidak ada kecenderungan misalnya ke arah yang lebih pragmatis yang. Ya mungkin ada. Oke. Mungkin ada oke. kan. Dalam artinya kan ya kena situasi yang membuat Ya, tafsirnya ya, rada ya. bergeser sedikit lah Iya, gitu. Tapi iya. sebenarnya secara substansi saya pikir ya teman-teman hari ini pun masih lah kalau menurut saya. Sampai hari ini saya punya keyakinan teman-teman masih. Cuman memang ada tafsir-tafsir yang berbeda karena ada sudah masuk pada kekuatan-kekuatan tertentu yang Iya, iya. mungkin bicaranya tidak sebagaimana dia menjadi orang bebas yang tidak terikat oleh kanan kiri. Iya, kan gitu. iya. Boleh nggak aku baca bahwa perbedaan tafsir itu adalah cuma sekedar pembenaran saja terhadap misalnya posisiku di sini sekarang ada pembenaran-pembenaran yang dilakukan oleh teman-teman. Bisa jadi, Oke. bisa jadi. Gitu. Ya dengan berbagai macam argumen lah ya. Bisa jadi. Makanya kan kalau bicara politik kan kita di ujung ceritanya nanti akan kita tahu kan. Kalau di awal tengah kita tidak pernah tahu, Iya. tapi di ujung ceritanya seperti apa kan gitu. Ya tentu saja kita menghormati pilihan politik dari teman-teman ya. Dan harapan kita tetaplah loyalitas itu pada nilai-nilai yang dulu kita perjuangkan. Ya sejarah itu kan selalu mencerminkan itu. Ya. Dari sekian banyak orang kan gitu, pasti ada yang terdeviasi. Ya, Dari ya, perjuangan ada tertentu, saja itu pasti ya. udah biasa gitu loh kan. Dan kita harus dalam tanda kutip ya memaklumi dalam tanda kutip ya gitu loh. Jadi Oke. Nah, aku sekarang ingin mengajak Bung Sarbini untuk memotret fenomena hari ini. Kalau kita komparasikan dengan apa yang kita hadapi dulu. Misalnya soal kita sekarang ada di masa-masa menjelang pemilu ya. Nah, di pemilu zaman Orde Baru, keunggulan pemilu waktu itu ya, tentu saja pemilu yang tidak demokratis ya. Nah, dulu ada penggunaan instrumen kekuasaan supaya Orde Baru selalu menang. Menggunakan birokrasi. Ya, kemudian menggunakan TNI, juga polisi. Nah, instrumen-instrumen kekuasaan itu diefektifkan sedemikian rupa sehingga itu digunakan sebagai alat pemenangan. Nah, kalau dalam konteks situasi hari ini ada nggak kemungkinan pemerintah yang sekarang ya yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemilu menggunakan juga instrumen-instrumen kekuasaan yang dulu dipakai oleh Orde Baru, menggunakan TNI misalnya, menggunakan birokrasi atau ASN misalnya, dengan struktur dari paling atas sampai paling bawah. Ada gejala seperti itu nggak kira-kira kalau menurut pengamatan Bung Sarbini?
Ya dalam era demokrasi itu semestinya tidak terjadi ya. Oke. Kalau di Ya. era otoritarian itu kan ada hegemoni kekuasaan yang cukup masif Ya, ya, kan gitu. Nah di ya. era demokrasi terbuka ini mestinya tidak terjadi kan gitu. Idealnya. Idealnya kan Idealnya. gitu. Jadi Ya. kalaupun seperti ada dalam tanda kutip ya kecenderungan hegemoni lah dalam tanda kutip yang Ya, gitu. ya. Saya melihatnya ya ada yang mungkin kurang sehat di dalamnya. Nah saya nggak tahu Ya. ketidaksehatan itu apa gitu loh. Tapi Ya. yang pasti bahwa semestinya di era demokrasi itu hegemoni kekuasaan terhadap instrumen-instrumen demokrasi itu tidak terjadi. Mestinya. Mestinya. Idealnya. Nah, dulu kan salah satu kekuatan dari Orde Baru itu kan dia punya instrumen kekuasaan yang kalau orang sebut tuh ABG ya. ABG. ABRI, birokrasi, Golkar. Waktu itu belum partai ya. Nah, sekarang situasinya mungkin kita belum bisa move on dari situasi itu ya. ASN misalnya masih cenderung untuk bisa digunakan karena itu terbukti efektif. Kemudian militer juga polisi itu juga ada kecenderungan kalau kita tidak awasi dengan ketat itu juga bisa sangat berpotensi untuk digunakan karena efektif ya. Nah, kemudian kita juga belum bisa move on dari praktek-praktek KKN misalnya. Itu salah satu akar persoalan mengapa kemudian muncul gerakan reformasi. Ya. Nah, KKN sekarang itu juga ada kecenderungan untuk kita setback lagi, kembali lagi ke dalam situasi seperti itu. Nah, dalam pengamatan Bung Serbi ini situasinya seharusnya seperti apa sih kita? Kalau kita ngomongin soal yang ideal tadi ya. Ya, masyarakat kita tuh kan lahir sudah cukup ratusan tahun bahkan ya kan menjadi masyarakat yang feudalistik. Oke, ya, Kan gitu feudalistik. loh. Ya. Nah, itu kan masih sadar maupun tidak sadar kan masih tumbuh Masih melekat ya. di benak orang. Bahkan ya jangankan generasi yang lebih senior ya, generasi baru pun mungkin ya di bawah alam sadarnya masih hal-hal seperti itu. Ya. Jadi, nah prinsip ewu pakewu katarsis katarsis satu sama lain gitu. Perdebatan proses dialektika pemikiran gitu, pertarungan pemikiran itu masih dalam tanda kutip dianggap tabu oleh sebagian orang gitu loh. Makanya kan cenderung ewu pakeu jatuhnya kan gitu. Nah, sementara tuntutan demokrasi sebenarnya ya pertarungan gagasan itu menjadi hal lumrah. Kan gitu loh. Bahkan akhirnya ya kena persoalan-persoalan itu dan itu kan dimotori oleh tokoh-tokoh dalam tanda kutip ya gitu loh, tokoh-tokoh masyarakat kan gitu. Apakah tokoh agama atau tokoh elit partai atau tokoh-tokoh tertentu lah adat gitu loh. Kan itu kan masih cukup didengar kan gitu loh. Dan ya menjadi masih diperhatikan lah. Nah, sadar maupun tidak sadar kalau saya memahami kultur feudalismenya ini masih ada. Kan gitu. Makanya kalau kita berdebat gitu kan ya termasuk nggak usah di dalam dunia politik, di dunia bisnis pun masih sering terjadi. Jadi kalau karyawan ngeritik manajernya, ngeritik ya supervisornya pasti punya persoalan tersendiri kan gitu. Dan itu menjadi catatan-catatan kan gitu. Nah ini yang saya melihatnya kultur ini masih belum move on lah ya. Kalau kita bicara demokrasi sebagaimana yang kita gambarkan. Tetapi memang apakah itu demokrasi Indonesia saya juga belum tahu. Gitu loh. Formula yang sebenarnya. Apakah kita harus mengikuti formula demokrasi yang kita bayangkan dalam teori-teori demokrasi, atau memang kita harus mengakomodasi demokrasi itu dalam tanda kutip di Indonesia ini kan gitu, seperti apa kan gitu. Ya, karena dulu yang dibangun oleh founding fathers kan itu kan ada ya majelis MPR kan gitu, perwakilan dan segala macam itu yang dibangun kan sistem pemilu tidak dibangun dulu, pemilu langsung kan tidak ada. Gitu. Apakah itu juga sudah sekian pengejauhan tahan para founding fathers sehingga tidak boleh katakan pemilu langsung tidak terjadi. Sekarang dengan pemilu langsung kulturnya bisa dirasakan masih demikian kan gitu. Jadi kalau terjadinya hegemoni dalam artian tertentu, baik itu secara politik maupun secara ekonomi, ya di bawah alam sadar masih kelihatan. Kalau menurut saya gitu. Nah, dalam situasi pemilu seperti sekarang, menjelang pemilu yang ya 3 bulan lagi lah kita akan datang ke TPS ya. Situasi
penggunaan instrumen kekuasaan itu agak muncul nih ke permukaan, misalnya mengumpulkan aparat desa, kepala desa ya untuk dijadikan sebagai instrumen kekuasaan untuk mempengaruhi publik di akar rumput. Itu juga diupayakan dan dilaksanakan ya, perdebatan hari ini ya. Nah, ini kan juga kemudian saya melihat kok kayaknya kita balik lagi nih, setback ke situasi yang dulu yang kita lawan begitu. Nah, tentu saja ini kan karena itu kita harus kawal pemilu kita kali ini. Karena pemilu kan momentum yang memfasilitasi orang untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, kita nanti akan perdalam lagi, ngobrolin lagi soal bagaimana konteks pemilu kita atau situasi politik kita mutakhir hari ini. Kita nanti ke segmen berikutnya. Ada politik panggung depan, ada politik panggung belakang. Kan gitu loh. Oke, Panggung depannya boleh semua orang ngisi. Aha. Tapi panggung belakangnya tidak semua orang mampu. Gitu loh. Nah, Ya. politik panggung belakang inilah yang sebenarnya menentukan. Ya, dulu ruang kita untuk bersuara itu di jalanan. Ya. Ya. Sekarang jalanan itu dipindahkan ke medsos. Situasi yang kita rasakan dulu dengan situasi sekarang kan oleh audiens. Masyarakat itu kan Tantangannya beda udah. tidak sepertinya tidak langsung menyentuh, kecuali bagi kita yang masih Ya, ya. yang masih punya hubungan dan punya rasa yang sama ketika saat itu.